Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Gubernur Bali izinkan Bali United versus Persik dihadiri penonton. Bali United akan menghadapi Persik Kediri pada laga pekan terakhir BRI Liga 1 musim 2021-2022 di Stadion Kapten Iwayan Dipta pada Kamis 31 Maret. Pada laga ini akan dilangsungkan juga penyerahan gelar Liga 1 2021 kepada Serdadu Tridatu. Pertandingan ini kemungkinan besar bisa disaksikan langsung oleh para penonton di stadion. Gubernur Wayan Koster memberikan izin karena Bali sudah berada di level 2 dalam penerapan PPKM. Penonton yang bisa masuk ke Stadion Kapten Iwayan Dipta harus sudah mengikuti vaksin booster serta menunjukkan surat keterangan negatif COVID-19. Ronaldo cetak gol, Timnas Indonesia U19 kalahkan Daegu University. Laga Indonesia versus Daegu University berlangsung selama 3 game dengan masing-masing selama 40 menit. Tak ada gol pada game pertama, Daegu University kemudian memimpin 1-0 pada game kedua. Anak asuh Sinteyong comeback pada game ketiga. Gol dari Kadek Arel mengubah skor menjadi 1-1, sedangkan Ronaldo Kuateh mencetak gol penentu untuk membawa Indonesia menuntaskan pertandingan dengan skor 2-1. Kanada versus Jamaika menang 4-0. The Canucks pastikan tiket Piala Dunia 2022. Laga Kanada versus Jamaika berlangsung di BMO Field. Kanada tampil dominan. 4 gol pun tercipta lewat aksi Kellerin di menit ke-13. Tajon Buchanan di menit ke-44. Junio Hoilett di menit ke-82. Hoilett was wide open! Hoilett! Dan gol bunuh diri Adrian Mariappa di menit ke-88. And he does. Some miscommunication. Dengan hasil ini, Kanada memastikan 1 tiket ke Qatar dengan memimpin klasemen dengan raihan 28 poin. Luis Enrique ogah ungkap alasan tak panggil De Gea ke timnas. La Furia Roham jalani laga uji coba kontra Albania dan Islandia. Enrique memanggil 3 pemain untuk mengisi posisi penjaga gawang. Tidak ada nama De Gea yang bermain untuk Manchester United dalam daftar kiper tersebut. Pada laga melawan Albania, Raya bermain penuh di bawah Mistar. Selepas laga, Enrique ditanya alasannya tidak membawa De Gea. Mantan pelatih Barcelona itu menolak untuk bicara panjang lebar. Manchester United disarankan gercep gait Roberto Mancini sebagai pelatih anyar. Manchester United disarankan gerak cepat menggait Roberto Mancini sebagai pelatih anyar musim depan. Hal itu disampaikan oleh ex pemain Manchester United era 80-an, Paul Maigret, demi memperbaiki catatan klub di musim mendatang. Namun saran Maigret dirasa tidak mudah sebab Roberto Mancini sendiri masih terikat kontrak di timnas Italia hingga tahun 2026 mendatang. Maigret merasa Mancini menjadi salah satu pilihan relevan yang dimiliki Manchester United saat ini. Ibrahimovic baru pensiun jika ada yang lebih baik darinya. Ibrahimovic sudah berumur 40 tahun dan masih bermain di level tertinggi bersama AC Milan. Itu artinya Ibrahimovic sudah lebih dari 2 dekade berkarir di lapangan hijau. Tidak banyak pemain terlebih berposisi striker masih berkarir di usia kepala 4, sebab tuntutan sepak bola modern saat ini bisa berefek kurang baik untuk fisik Ibrahimovic. Meski sudah uzur dan kerap dibebat cedera, Ibrahimovic rupanya belum menyerah. Dia masih ingin bermain sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ibrahimovic baru akan gantung sepatu jika dirasa ada pemain yang lebih hebat darinya. Berardi minta pengampunan dari rakyat Italia. Gli Azzurri harus absen 2 kali beruntun di Piala Dunia. 4 tahun silam mereka juga
hanya menjadi penonton. Berardi meminta maaf kepada seluruh orang Italia. Di sisi lain, pemain milik Sassuolo itu mengaku semua orang di lapangan sudah melakukan segala cara untuk bisa dapat tiket ke Qatar. Melihat ke belakang dengan pikirannya tenang, ternyata itu lebih menyakitkan. Tulis Berardi di Instagram. Mimpi kita semua orang Italia terputus dengan cara terburuk. Apakah Anda ingin percaya atau tidak? Kami benar-benar melakukan banyak hal. Kami mencoba dengan segala cara yang mungkin, tetapi itu tidak cukup. The League merinding lihat Eriksen masuk lapangan. Eriksen sudah kembali bermain dengan memperkuat Brentford di bulan lalu. Nah, bersama timnas Denmark, Eriksen baru kembali bermain melawan Belanda. Pada laga melawan Belanda, Eriksen berhasil mencetak 1 gol. The League adalah lawan dari Eriksen pada laga ini. Bek milik Juventus itu mengakui sangat sulit mengatasi Eriksen karena teringat hal-hal buruk yang membuatnya merinding. Tidak mudah untuk mengatasi Eriksen. Ketika dia datang ke lapangan, saya merinding, kata The League seperti dikutip Football Italia. Kami adalah pemain tetapi juga manusia. Pada saat itu, Anda harus berpikir tentang bermain, tetapi jelas bahwa kami semua senang Christian kembali bermain di level ini, sambungnya. Dilanda krisis finansial, Presiden Barcelona malah ingin datangkan 3 pemain bintang ini. Barcelona dikabarkan tengah bermasalah dengan finansial klub, namun Joan Laporta tetap yakin timnya bisa mendatangkan pemain bintang. Bahkan Joan Laporta dikabarkan sudah membidik 3 penyerang bintang untuk didaratkan ke Camp Nou. Hal itu dilakukan Laporta agar Blaugrana kembali menjadi tim yang ditakuti, hingga bisa bersaing meraih gelar juara musim depan. Blaugrana sendiri telah dikaitkan dengan beberapa pemain ternama di dunia selama beberapa pekan terakhir. Kabar paling santer beredar Barcelona mengincar Erling Haaland, Robert Lewandowski, dan Kylian Mbappe. Robert Lewandowski merapat, Barcelona makin mengerikan musim depan. Striker Bayern Munchen Robert Lewandowski dilaporkan sudah sepakat untuk bergabung dengan Barcelona di bursa transfer musim panas 2022. Sekarang urusan Barcelona hanya tinggal dengan Bayern Munchen. Sport mengklaim bahwa Barcelona telah menyiapkan proposal senilai 50 juta euro atau sekitar 790 miliar rupiah untuk memuluskan transfer penyerang berusia 34 tahun tersebut. Jika transfer itu terwujud, El Barça bakal semakin mengerikan di musim 2022-2023. Pada pertengahan musim ini saja, Barcelona telah mendaratkan Ferran Torres dan Pierre-Emerick Aubameyang yang langsung tampil impresif. Lolos ke Piala Dunia 2022, Timnas Kanada terakhir kali main di era Diego Maradona juara. Timnas Kanada memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2022 setelah menggilas Jamaika 4-0. Hasil ini menjadikan Timnas Kanada peserta pertama dari zona CONCACAF yang lolos ke Qatar. Jonathan David CS dipastikan pula sebagai pemuncak klasemen dengan 28 poin dan menyisakan 1 pertandingan. Sungguh pencapaian luar biasa mengingat sudah sangat lama Timnas Kanada absen di Piala Dunia. Keikutsertaan terakhir, The Canucks, di turnamen akbar ini terjadi pada Piala Dunia 1986 di Meksiko atau 36 tahun silam saat Maradona menjuarai turnamen akbar tersebut. Tangis Alphonso Davies pecah lihat Kanada lolos ke Piala Dunia 2022. Kanada mewujudkan impian Alphonso Davies ketika mereka memastikan 1 tiket ke Piala Dunia 2022. Davies tidak ikut beraksi di Toronto karena dia sedang berusaha untuk kembali bugar setelah mengalami masalah bengkak jantung akibat COVID-19, tetapi dia menangis saat merayakan pencapaian negaranya. Davies mengalirkan reaksinya atas kemenangan Kanada secara langsung di Twitch dan menangis. "Saya akan ke Piala Dunia. Kami akan ke Piala Dunia, kawan. Saya tidak percaya ini," katanya. "Saya menangis. Impian saya menjadi kenyataan," lanjut Davies. Syarat baru, bos anyar Chelsea wajib gelontorkan dana 18,9 triliun rupiah bila terpilih. 4 kandidat bos Chelsea yang dinyatakan lolos ke tahap berikutnya dibebani beban tambahan. Mereka diwajibkan berkomitmen untuk memberikan dana sebesar 1 miliar pound sterling atau sekitar 18,9 triliun rupiah bila terpilih menggantikan Roman Abramovich. Sky Sport mewartakan syarat terbaru baru saja diketuk palu menyusul terpilihnya kandidat yang tersisa.
Alasannya sederhana, Rain Group selaku merchant bank yang ditunjuk langsung oleh Chelsea dan pemerintah Inggris ingin melihat keseriusan kandidat yang tersisa. Dana 18,9 triliun rupiah pun nantinya akan digunakan demi kebaikan klub. Rain Group menyatakan dana tersebut akan menjadi investasi bagi Chelsea guna mengembangkan klub ke arah yang lebih baik. Alasan Xavi Hernandez tak berminat boyong Paulo Dybala ke Barcelona. Xavi Hernandez dikabarkan tidak mau Barcelona merekrut Paulo Dybala pada bursa transfer musim panas ini. Alasannya satu, Xavi tahu jika kondisi Paulo Dybala tidak sepenuhnya fit dan mantan bintang Palermo itu rawan mengalami cedera. Jika sudah demikian, Barcelona juga yang akan terkena imbasnya karena harus membayar gaji pemain yang tidak ikut berkontribusi. Di sisi lain, itu tidak menjadi masalah buat Dybala sebab banyak juga klub besar Eropa yang memasukkannya ke dalam radar. Kini giliran Antonio Conte yang dikaitkan dengan kursi pelatih Manchester United. Teka-teki calon pelatih baru Manchester United belum terpecahkan, bahkan kini nama Antonio Conte masuk daftar. Dilansir dari Spurs Web, mantan pesepak bola Skotlandia Ely McCoist mengatakan jika Pochettino enggan bergabung. Mauricio Pochettino masih membuka peluang untuk kembali ke Tottenham Hotspur. Mengacu pada hal tersebut, Antonio Conte bisa pergi dan menjadi pelatih Manchester United. Bukan tanpa alasan, Ely McCoist pun yakin jika Conte sebenarnya tidak terlalu suka berada di London Utara. Sebab Spurs disebut tidak bisa memberikan anggaran transfer sesuai dengan strategi mantan pelatih Inter Milan tersebut. Pemulihan cedera ACL berjalan lancar, Simon Kjaer akan kembali lebih kuat. Bek AC Milan Simon Kjaer membahas perkembangan pemulihan cedera ACL yang membuatnya mengakhiri musim ini lebih cepat. Kini bek berusia 33 tahun itu memberikan kabar terkini terkait pemulihan cederanya. Ia memastikan rehabilitasinya berjalan baik sehingga merasakan kemajuan yang signifikan. Hal ini membuatnya tak sabar untuk kembali merumput bersama skuad asuhan Stefano Pioli. Saya tidak ragu sedetik pun bahwa saya akan kembali lebih kuat, ucap Kjaer. Saya berkata kepada diri saya sendiri, hari ini saya harus melakukan lebih baik dari kemarin, tandasnya. Juventus serius dekati striker terpinggirkan Manchester City. Raksasa Serie A Juventus dilaporkan kian serius mendekati pemain terpinggirkan Manchester City Gabriel Jesus di bursa transfer musim panas mendatang. Penurunan karir pemain asal Brazil ini membuatnya kian terpinggirkan dari skuad utama Pep Guardiola musim ini. Dia saat ini lebih sering menjadi pemanis di bangku cadangan. Kabar ini semakin kencang setelah pelatih Juventus Max Allegri dilaporkan menyukai gaya permainan serta menilai dia akan bermain lebih baik jika datang ke Turin. Namun Juventus masih terganjal dengan harga Jesus yang terlampau mahal. Ambisi David Beckham duetkan Lionel Messi dan Luis Suarez di Inter Miami. David Beckham yang kini menjadi pemilik klub MLS yaitu Inter Miami memiliki mimpi yang sangat besar. Ex-kapten timnas Inggris itu ingin mendatangkan beberapa pemain-pemain bintang yang sudah tidak lagi berusia muda. Pemain yang paling ingin dibajak oleh Beckham adalah Lionel Messi. Kan semakin terbuka karena Messi juga sudah menginjak 34 tahun dan tak kerasan di Paris Saint-Germain. Selain Messi, ada juga Luis Suarez yang ingin diajak Beckham bergabung ke Inter Miami. Kan Suarez bergabung juga cukup besar karena pemain Atletico Madrid itu habis masa kontraknya akhir musim ini. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!